Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Pak Rijal akan membahas tematik untuk tema 1 subtema 3 dengan muatan IPS, masih melanjutkan kompetensi dasar, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dengan materi yang pertama, kondisi geografis bangsa Indonesia, bisa kalian lihat di halaman 160. Dan yang kedua, asal daerah beberapa identitas budaya, itu ada di halaman 176. Lanjut, yang pertama kita akan membahas pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Nah, di sini maritim itu adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas, termasuk Indonesia ya. Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim karena luas lautannya lebih besar daripada luas daratannya. Nah, apa saja pengaruh kondisi geografisnya? Yang pertama di bidang ekonomi. Nah, ini mempengaruhi sekali ya. Kemudian di bidang sosial, kemudian di bidang budaya, dan yang terakhir di bidang transportasi. Nah, ini keempatnya ini ada pengaruhnya Indonesia sebagai negara maritim. Lanjut, yang pertama di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama hayati dan non hayati. Apa itu kekayaan hayati? Nah, sumber daya alam yang dari makhluk hidup. Sedangkan non hayati adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, ini kalian harus bisa membedakannya. Lanjut. Nah, apa saja itu yang kekayaan hayati? Ada ikan ya. Kemudian ada rumput laut. Kemudian ada yang namanya terumbu karang. Nah, ini makhluk hidup ini bisa dijadikan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar pesisir pantai. Lanjut. Nah, sekarang yang non hayati itu ada apa saja? Ada wisata bahari, kemudian ada transportasi, ada bahan mineral, dan yang terakhir minyak dan gas. Ya, lanjut. Nah, pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaat sumber daya laut. Nah, di sini ada yang pertama apa ini? Nelayan ya. Kemudian ada nahkoda. Kemudian ada yang namanya petani garam. Nah, ini ada pemandu wisata. Ini namanya penyelam. Nah, dan yang ini adalah penambang minyak dan gas yang ada di laut. Nah, ini beberapa pekerjaan yang Bapak Rijal contohkan ya, yang memanfaatkan sumber daya laut. Lanjut. Nah, di bidang sosial ada apa saja pengaruhnya? Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia dengan warga asing. Kemudian terjadi juga pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai budaya antar pulau dan antar negara. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan ya. Di sini banyak beberapa daerah
Seperti di Jakarta ada, di Semarang juga ada yang namanya pecinan. Apa itu pecinan? Kampung-kampung orang Cina, ya, kampung-kampung orang Cina. Dan juga ada namanya kampung Arab. Kemudian pengaruhnya juga terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang terakhir, pengaruh di bidang sosial yaitu terjadi perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lanjut. Nah, kalian bisa lihat ya di sini dampak positif dan dampak negatif letak geografis Indonesia di bidang maritim ya. Itu kalian bisa isi ya, isi tabel di halaman 164. Nah, ini ya, yang pertama misalnya nih, dampak positifnya, bangsa Indonesia dapat menjalin relasi lebih baik dengan negara tetangga karena dekat dengan benua Australia dan Asia. Kemudian yang kedua, dampak positifnya adalah Indonesia adalah negara kepulauan, maka Indonesia kaya akan suku, bahasa, flora, dan fauna. Kemarin kita sudah sedikitnya membahas ya tentang flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang ketiga dampak positifnya, laut yang luas membuat Indonesia menjadi kaya akan ikan dan biota laut ataupun menjadi tempat rekreasi. Nah, sekarang kita lihat dampak negatifnya nih. Yang pertama, Indonesia merupakan jalur lintas internasional yang bisa menyebabkan Indonesia menjadi jalur lintas untuk pasar gelap, ya, seperti narkoba ataupun perdagangan manusia. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya, banyak pulau di Indonesia membuat pemerintah menjadi sulit untuk mengontrol pulau-pulau tersebut. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ada sekitar 17.000 pulau ya. Nah, kemudian yang ketiga, hilangnya budaya asli karena masuknya budaya luar. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya di bidang budaya, ya, ini pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim di bidang budayanya. Apa saja pengaruhnya? Indonesia menjadi beragam suku bangsa. Nah, kemudian keragaman bahasa, kemudian keragaman religi, ya, religi itu kepercayaan, ya, agama. Ya, di sini kita tahu bahwa Indonesia negara yang memiliki banyak beragam agama. Pertama ada Islam, kemudian ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, Hindu, ya, Buddha, dan yang satu lagi Konghucu. Kemudian keragaman seni dan budaya. Lanjut. Nah, sekarang di bidang transportasi apa pengaruhnya? Ya, ini kita bisa lihat di sini yang pertama, Indonesia karena negara kepulauan, otomatis mau tidak mau Indonesia harus memiliki banyak kapal. Ya, memiliki banyak kapal untuk berbagai keperluan. Ya, di sini pasti membutuhkan dibangunnya pelabuhan. Kemudian karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, Indonesia juga akan membutuhkan pesawat. Nah, otomatis dengan adanya pesawat, Indonesia akan membangun beberapa bandara. Nah, kita bisa lihat pengaruh negara maritim terhadap transportasinya. Yang pertama, dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat beragam moda transportasi baik darat, laut, dan udara. Yang ketiga, kemajuan masih terpusat di daerah tertentu saja
karena kendala transportasi. Yang keempat, harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga yang lain, ya. Oke, sekian pelajaran tematik pada kali ini, ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.